Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di mata kuliah saya, mata kuliah Teori Sastra. Dalam kesempatan ini, saya diberi amanah untuk mendampingi kalian semua, mendampingi saudara-saudara semua yang memprogram mata kuliah Teori Sastra mahasiswa semester 2 di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor. Mata kuliah Teori Sastra itu mata kuliah wajib yang harus diprogram, dan mata kuliah ini bersyarat sebelum mengikuti mata kuliah Teori Sastra harus pernah memprogram dan memperoleh pengetahuan dari perkembangan sejarah sastra. Dari mana caranya kita memperoleh pengetahuan? Ya dari mengikuti mata kuliah sejarah sastra. Jika tidak memiliki pemahaman tentang sejarah sastra Indonesia, maka akan kesulitan dalam memahami teori sastra. Karena mata kuliah teori sastra ini berbasis teks dan konteks. Jadi tidak hanya belajar secara teoritis saja, tetapi kita juga mengkontekstualisasikan dengan berbagai fenomena, berbagai karya sastra, berbagai jenis teks sastra, sehingga nanti ada kesinambungan, ada hubungan antara teks dan konteksnya. Seperti itu. Untuk referensi dan bahan bacaan sudah saya siapkan bahan ajar yang harus kalian gandakan. Bahan ajar itu saya persiapkan dengan berbekal pengalaman mengampu mata kuliah teori sastra di kampus ini. Saya mulai dinas bertugas di kampus ini tahun 2019. Saya mendapat amanah pertama kali mengampu mata kuliah teori sastra. Dari pengalaman 2 kali mengampu mata kuliah teori sastra di program studi ini, saya punya strategi jitu bagaimana agar bisa memudahkan mahasiswa dalam memahami teori sastra. Apakah boleh Pak nanti kita semua menggunakan referensi lain selain? Boleh, tetapi referensi lain itu kita jadikan sebagai referensi sekunder yang mendukung referensi yang sudah saya siapkan. Dalam hal ini saya sudah menyiapkan berbentuk bahan ajar. Bahan ajar itu masih saya serap, draftnya masih berbentuk bab 1. Untuk bab 2 nya belum saya siapkan, tetapi sudah saya konkretkan dalam bentuk artikel jurnal. Dan beberapa artikel jurnal dengan yang saya kaji, yang sudah terbit itu, dan menjadikan karya sastra lokal dari Timor atau dari NTT sebagai objek kajiannya yang sudah terbit, itu saya lampirkan di bahan ajar itu. Kemarin ada mahasiswa sudah saya beri amanah untuk menggandakan. Saya tidak membatasi mau modelnya apa, karena kalau mata kuliah saya khususnya teori sastra, sejarah sastra itu sudah saya siapkan bahan ajar semua. Kenapa? Pengalaman di tahun pertama saya mengampu mata kuliah sastra itu saya kesulitan untuk referensi. Sebelum ada daring, sebelum diberdayakan daring, saya kesulitan sekali karena di sini toko buku juga jarang, mahasiswa yang memiliki buku itu jarang. Jadi saya punya inisiatif untuk bagaimana sih mahasiswa bisa mengenal sastra, bagaimana sih mahasiswa bisa mengenal sejarah sastra Indonesia. Definisi sastra Indonesia tidak hanya di Jawa saja, sastrawan Jawa, tetapi seluruh Indonesia. Mahasiswa sastra yang memprogram rumpun mata kuliah susastra di program studi harus kenal Indonesia, bukan kenal Timor saja. Nah itu harapan saya, sehingga saya menyiapkan bahan ajar gitu loh. Bahan ajar ini saya akan perbaiki karena akan saya kembangkan menjadi sebuah buku. Tapi saya terkendala karena harus saya praktekkan, saya kontekstualisasikan ini seperti apa, seperti kita harus diskusikan di kelas. Hasil diskusi di situ membangun. Tapi kalau diskusinya tidak jalan, ya saya tidak dapat apa-apa. Saya hanya dapat pengalaman. Apakah ini cocok diterapkan di wilayah perbatasan? Apakah ini siap saya bawa ke nasional untuk diterbitkan dan diterapkan di kampus lain? Saya juga tidak tahu. Tapi ini adalah modal dasar untuk ke arah situ, gitu ya. Karena apa? Dari apa ya, pengalaman diimbangi dengan pengetahuan itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda.
dengan menulis buku yang tidak ada pengalamannya sama sekali, gitu ya. Itu jadi sudah saya siapkan bahan ajar, nanti digandakan, terserah dibentuknya seperti apa terserah, tapi satu mahasiswa harus punya itu. Saya tidak memaksa ya, harus fotokopi di sini, harus bagaimana, itu atur sendiri, kalian udah dewasa. Saudara semua sudah paham harus di mana, karena memang setelah saya cek ya beberapa fotokopi yang ada di sekitar kampus, mereka sudah menyeragamkan mulai dari harga penjilitan sampai harga fotokopi. Tetapi kalau ada yang lebih murah, ya silakan dicoba. Itu hak saudara semua dalam menentukan pilihan mau fotokopi kemana, gitu ya. Di mata kuliah ini khususnya di bahan ajar yang sudah saya siapkan, itu ada 4 kegiatan pembelajaran. Mulai kegiatan pembelajaran 1, 2, 3, 4. Konsep yang kita pelajari di pertemuan dasar, pertemuan pertama ini, pertemuan perdana, yaitu memahami hakikat sastra. Sastra itu bagaimana, fungsi sastra itu seperti apa, mengapa sastra bisa menjadi ilmu sastra, apa sih syaratnya sebuah ilmu, gitu loh. Bagaimana perkembangan ilmu sastra itu akan kita pelajari di hakikat sastra, gitu ya. Apa sih keunikan dari sastra, itu juga kita pelajari di pertemuan pertama. Sampai 4 atau 5 pertemuan lagi kita akan coba dalami apa itu hakikat sastra, itu ya. Berbagai referensi lain itu boleh digunakan, terserah kalian. Ada bukunya Pak Yosef Yapitaun, silakan digunakan. Tetapi secara untuk berbagai referensi utama ya bahan ajar yang sudah saya sediakan itu. Untuk hari ini, untuk pertemuan perdana, silakan buat kelompok. Saya tidak membatasi ya, saya tidak membatasi kelompok, buat kelompok belajar lah. Untuk pertemuan ini kita belajar tentang cabang ilmu sastra. Silakan dipelajari bahan ajar halaman 1 sampai 11. Itu silakan diisi, dilengkapi. Di pertemuan kedua, pertemuan selanjutnya akan kita evaluasi, gitu ya. Belajarnya kita pelan-pelan. Kalau pengen belajar sendiri silakan, kalau tidak paham tanyakan. Tetapi untuk kelas ini saya harus mantapkan dulu konsep dasar sastranya, supaya tidak melenceng jauh ke arah yang menyesatkan diri sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi halaman 1 sampai 11 silakan dikerjakan secara diskusi berkelompok, terserah, sehingga menghasilkan jawaban yang matang dan bisa dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan artinya menggunakan referensi yang jelas, jangan asal referensi. Kalau asal referensi nanti hasilnya tidak maksimal, ngawur, tidak berdasar, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Agar bisa dipertanggungjawabkan, cari referensi, bisa dari artikel jurnal atau kerja di perpustakaan. Nah kalau pengen paham ya harus seperti itu. Ada usaha, ada niatnya sudah ada, semangatnya sudah dimiliki, baru usahanya harus dimatangkan. Kalau usahanya tidak matang, tidak mantap, ya bingung, tidak akan dapat apa-apa, gitu ya. Oleh karena itu saya ucapkan selamat bergabung di mata kuliah ini, selamat bergabung di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kalian masih berlanjut, kalian masih semester 2, perjalanan kalian menempuh studi di sini masih panjang. Mari kita nikmati, mari kita hayati, mari kita pelajari lebih giat lagi apa yang sudah diberikan Bapak Ibu dosen selama mengikuti perkuliahan di program studi ini. Selamat belajar dan tetap semangat.